Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Dialah Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur. Dialah Zat yang Maha Pemberi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi akhirul zaman. Dialah Nabi yang dengan kelahirannya dapat mengguncangkan alam semesta ini. Siapakah dia? Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Tirani Jusman dengan NIM 22120203862202001. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik materi sebagai penempuh ujian akhir semester ekonomi makro Islam. Adapun topik materi yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi, 2, pendapatan nasional, 3, perekonomian terbuka dalam persepsi ekonomi Islam, dan terakhir yaitu isu-isu kontemporer ekonomi makro Islam. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Nah, terdapat 3 komponen utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal atau capital accumulation, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional real pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Nah, ada pula beberapa faktor atau hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan, budaya, dan sumber daya modal. Adapun tujuan pertumbuhan ekonomi yaitu pertama, mengurangi tingkat pertambahan penduduk, kedua, mengembangkan teknologi, ketiga, meningkatkan tabungan, dan terakhir yaitu meningkatkan efisiensi penanaman modal. Adapun materi selanjutnya yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam suatu periode waktu tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk menentukan struktur ekonomi suatu negara. Hal ini terlihat dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Pertama yaitu konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah bagian pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Adapun tabungan merupakan pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Naiknya konsumsi dan tabungan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan nasional. Kedua yaitu investasi. Investasi mempunyai dampak besar terhadap pertambahan pendapatan nasional. Peningkatan investasi dalam negeri akan meningkatkan produksi nasional. Terakhir yaitu keseluruhan permintaan dan penawaran. Keseluruhan permintaan atau aggregate demand adalah keseluruhan permintaan masyarakat terhadap barang maupun jasa pada tingkat harga tertentu. Sedangkan keseluruhan penawaran
atau aggregate supply adalah keseluruhan penawaran barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Adapun konsep pendapatan nasional yaitu pertama, produk domestik bruto atau disingkat dengan GDP. Dua, yaitu produk nasional bruto atau GNP. Tiga, produk nasional neto atau NNP. Empat, pendapatan nasional neto atau NNI. 5, pendapatan personal, dan terakhir yaitu pendapatan disposable. Adapun manfaat pendapatan nasional yaitu pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Ketiga, yaitu mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. 4, yaitu sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Dan terakhir yaitu sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Materi selanjutnya yaitu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan nasional atau kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta maupun pemerintahan. Adapun penyebab terjadinya perdagangan internasional dalam sistem perekonomian terbuka yaitu pertama itu adanya perbedaan kondisi produk. Dua, yaitu menghemat biaya produksi. Tiga, perbedaan tingkat selera masyarakat. Dan terakhir yaitu adanya prinsip perbandingan keunggulan. Nah, ekonomi terbuka itu biasanya dikenal dengan ekonomi 4 sektor, yaitu ekonomi yang dibagi menjadi 4 sektor. Pertama, sektor rumah tangga. Dua, sektor perusahaan. Tiga, sektor pemerintah. Dan terakhir yaitu sektor asing. Sektor rumah tangga terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Sektor perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Adapun sektor pemerintah yaitu bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan komunitas dan bisnis. Dan terakhir yaitu sektor negara lain atau sektor asing, yaitu sektor ekonomi dunia di mana ekonomi melakukan transaksi ekspor impor. Adapun kelebihan sistem ekonomi terbuka yaitu pertama, memperluas pasar produk, barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Terakhir yaitu warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Materi terakhir yaitu isu-isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan yang masih hangat dibicarakan. Isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berbagai faktor, baik dari internal maupun eksternal. Secara umum, isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian, atau biasa disebut sebagai masalah. Adapun isu kritikal dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, isu yang terjadi saat ini. Isu yang terjadi saat ini merupakan kelompok isu yang mendapat perhatian serta sorotan publik secara luas serta memerlukan penanganan sesegera mungkin dalam pengambilan keputusan yang komprehensif. Nah, kedua yaitu isu berkembang. Dan
yang artinya merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Terakhir yaitu isu potensial. Isu potensial adalah kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat teridentifikasi dari beberapa instrumen, baik itu dari instrumen sosial, penelitian ilmiah, dan analisis intelijen yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebaknya isu yang dimaksud di masa depan. Nah, macam-macam isu kontemporer konvensional yaitu pertama itu inflasi, kedua ketimpangan pendapat, tiga perdagangan internasional, dan terakhir yaitu revolusi industri 4.0. Adapun macam-macam isu kontemporer dalam Islam yaitu pertama keuangan Islam, kedua pengentasan kemiskinan, tiga perdagangan dan investasi syariah, dan terakhir yaitu pengawasan dan regulasi. Nah, itulah tadi topik materi yang sempat saya bahas pada kesempatan kali ini. Dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.